Assalamualaikum Bapak Ibu Guru Hebat. Selamat datang kembali di channel Fauzia 038, channel yang berbagi tentang tutorial pendidikan. Kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana cara pengisian dokumen tindak lanjut pengelolaan kinerja kita di platform Merdeka Mengajar. Dan di sini saya juga akan berbagi langsung contoh pengisian dokumen tindak lanjut ini untuk semua indikator yang nanti linknya akan saya sematkan pada deskripsi video maupun pada kolom komentar. Oleh karena itu, ikuti video ini hingga selesai. Baik Bapak Ibu, langsung saja kita masuk pada platform Merdeka Mengajar kita. Kemudian kita pilih pengelolaan kinerja. Nah, ini merupakan tampilan baru pada akun guru ya Bapak Ibu. Maka kita pilih guru, pilih sebagai pegawai. Nah, ini merupakan tampilan dari akun guru setelah kita diberikan penilaian oleh Bapak dan Ibu Kepala Sekolah. Yang semula di sini masih 25%, maka setelah diberikan nilai akan bertambah menjadi 50%. Nah, bagaimanakah cara untuk mengisi dokumen tindak lanjut? Maka kita pilih cek langkah observasi. Nah, di sini dapat kita lihat Bapak Ibu bahwa di sini saya memilih aktivitas interaktif ya Bapak Ibu ya. Namun jangan khawatir untuk Bapak Ibu yang memilih indikator lain, karena saya juga menyediakan contoh-contoh dari cara pengisian dari indikator yang lain, dan saya sediakan di link deskripsi atau kolom komentar, dan nanti Bapak Ibu bisa melihatnya. Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu pada bagian 1 kita melihat isi dokumen persiapan sudah centang hijau. Begitu juga dengan menunggu atasan melakukan observasi juga sudah centang hijau. Dan ini tandanya bahwa Bapak dan Ibu Kepala Sekolah sudah memberikan penilaiannya kepada praktek pembelajaran kita. Nah, apa langkah selanjutnya? Selanjutnya adalah isi dokumen tindak lanjut. Dan perlu kita ketahui bahwa isi dokumen tindak lanjut ini merupakan rencana kita untuk melakukan tindak lanjut ya Bapak Ibu. Nanti setelah kita mengisi dokumen tindak lanjut ini, maka baru kita bisa mengisi bagian tindak lanjut observasi. Baru selanjutnya kita bisa mengisi dokumen refleksi tindak lanjut. Nah, ini belum bisa kita laksanakan karena kita belum mengisi dokumen tindak lanjut. Nah, bagaimanakah cara mengisi dokumen tindak lanjut ini? Maka kita bisa memilih isi dokumen. Nah, pada halaman ini kita bisa cek rating observasi ya Bapak Ibu. Di sini kita melihat target perilaku yang diobservasi. Kemudian kita bisa juga melihat rating atasan dan juga catatan yang diberikan oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah kita terhadap praktek pembelajaran yang sudah kita lakukan. Nah, ini bisa kita baca dan kita pelajari serta kita pahami ya Bapak Ibu. Selain itu, kita juga bisa melihat adanya rekomendasi atasan. Nah, dari rekomendasi atasan inilah Bapak Ibu dasar untuk kita melakukan tindak lanjut. Kemudian kita pilih saja lanjut. Nah, inilah Bapak Ibu formulir diskusi tindak lanjut observasi kelas yang perlu untuk kita isi. Dan perlu kita ketahui bahwa untuk mengisi formulir diskusi tindak lanjut observasi kelas ini, sebaiknya kita melakukan diskusi terlebih dahulu dengan Bapak Ibu Kepala Sekolah kita agar nanti proses tindak lanjut bisa berjalan dengan baik. Nah, kita fokus pada pengisian formulir diskusi tindak lanjut observasi kelas ini Bapak Ibu. Di sini kita melihat nanti bahwa di sini ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang akan kita jawab sesuai dengan apa yang kita rasakan ketika kita melaksanakan praktek pembelajaran. Nah, langsung saja Bapak Ibu kita coba untuk mengisinya. Nah, adapun pertanyaan pertama di sini Bapak Ibu adalah apa tantangan yang Anda hadapi untuk melakukan praktek kinerja yang direncanakan selama observasi kelas?
Nah, di sini kita menjawabnya Bapak Ibu. Namun sebelum menjawabnya, kita bisa memahami panduan pengisian refleksi ini. Bahwa tantangan bisa berupa salah satu dari kondisi berikut. Bisa berupa kesulitan yang dihadapi, bisa juga berupa aspek praktek yang ingin kita tingkatkan efektivitasnya. Kemudian bisa juga perubahan praktek agar lebih berdampak pada pembelajaran. Nah, di sini kita bisa menjelaskan aspek tantangan tersebut. Setidaknya kita menjelaskan perilaku atau kejadian yang menggambarkan tantangannya. Kemudian ada faktor yang menyebabkan tantangan tersebut dan juga apa dampak dari tantangan tersebut pada pembelajaran kita. Nah, di sini Bapak Ibu, saya sudah menyediakan adanya contoh-contoh dari cara pengisiannya ini. Kita bisa melihat ya Bapak Ibu. Nah, ini merupakan cara dalam mengisi dokumen tindak lanjut. Langsung saja Bapak Ibu kita lihat di sini. Nanti ini akan saya bagikan pada link deskripsi video ya Bapak Ibu, atau juga pada kolom komentar. Nah, inilah salah satunya Bapak Ibu. Berikut ini adalah contoh pengisian dokumen tindak lanjut untuk semua indikator. Nah, kita fokus pada pertanyaan yang pertama tadi, bahwa apa tantangan yang Anda hadapi untuk melakukan praktek kinerja yang direncanakan selama observasi kelas. Nah, di sini saya sudah menyediakan beberapa contoh ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa menjadikan ini sebagai referensi, bisa Bapak Ibu rubah disesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing. Kita melihat sesuai dengan pertanyaan yang pertama, apa tantangan yang kita hadapi untuk melakukan praktek kinerja yang direncanakan selama observasi kelas. Nah, di sini ada mulai dari indikator aktivitas interaktif, kemudian ada juga penerapan disiplin positif, kemudian yang di sini keteraturan suasana kelas, ada juga perhatian dan kepedulian, kemudian ekspektasi pada peserta didik, ada juga instruksi yang adaptif, kemudian instruksi pembelajaran, kemudian ada juga umpan balik konstruktif. Nah, nanti ini boleh Bapak Ibu pelajari dan Bapak Ibu ATM ya Bapak Ibu, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Nah, nanti Bapak Ibu langsung saja ambil dari sini. Bapak Ibu sebagai contoh, kita ambil langsung dari sini, kita kopikan. Kemudian kita masukkan di sini. Nah, ini dia Bapak Ibu. Apa tantangan yang Anda hadapi untuk melakukan praktek kinerja yang direncanakan selama observasi kelas? Sebagian peserta didik masih belum optimal dalam menjalankan perannya dalam kelompoknya. Nah, ini bisa kita ceritakan ya Bapak Ibu sesuai dengan apa yang kita alami ketika kita melakukan praktek kinerja. Nah, ini kita jelaskan Bapak Ibu, bisa kita jelaskan dari perilaku atau kejadian yang menggambarkan tantangan, kemudian faktornya apa, dan apa juga dampaknya. Begitu Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu apabila berbeda indikator dengan saya, Bapak Ibu bisa menyesuaikan dengan yang ada di sini. Apabila penerapan disiplin positif, berarti Bapak Ibu bisa ambil dari sini, tinggal copy dan masukkan, dan boleh ini sebagai referensi Bapak Ibu bisa kita ATM ya Bapak Ibu, begitu juga dengan indikator-indikator lainnya. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini ada pilihan belajar. Nah, pilihan belajar, ada pertanyaan Bapak Ibu. Apa tujuan tindak lanjut yang ingin Anda lakukan untuk meningkatkan kualitas praktek pembelajaran Anda? Nah, sebetulnya Bapak Ibu, ini sudah ada contoh-contohnya masing-masing ya Bapak Ibu. Kita tinggal menyesuaikan dengan apa yang kita alami saja. Nah, begitu juga dengan tujuan tindak lanjut ini, bisa kita lihat pada slide yang akan saya bagikan. Yaitu pertanyaan yang kedua, apa tujuan tindak lanjut yang ingin Anda lakukan untuk meningkatkan kualitas praktek pembelajaran? Nah, jawabannya ada di sini Bapak Ibu. Nah, tujuan tindak lanjut saya itu untuk meningkatkan pemahaman dan motivasi pembelajaran peserta didik sehingga peserta didik bisa menyampaikan ide-ide sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
Kemudian bisa juga tujuannya menerapkan pembelajaran yang kolaboratif untuk mengembangkan keterampilan sosial. Nah, ini Bapak Ibu cukup ambil satu saja ya Bapak Ibu ya. Ambil satu saja, disesuaikan dengan kebutuhan kita. Nah, saya berikan contoh di sini Bapak Ibu, saya ambil satu, langsung saja kita copy. Kemudian kita pastekan di sini. Nah, jadi sangat mudah ya Bapak Ibu ya. Nah, kita tinggal menyesuaikannya saja. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah apa upaya-upaya yang ingin Anda lakukan untuk mencapai tujuan tindak lanjut tersebut? Nah, di sini juga ada Bapak Ibu, yaitu pada pertanyaan yang ketiga. Di sini apa upaya yang ingin Anda lakukan untuk mencapai tujuan tindak lanjut tersebut? Nah, bagaimana contohnya? Ini kita bisa lihat dari sini ya Bapak Ibu, kita bisa membicarakan langkah-langkah peningkatan kualitas praktek pembelajaran saya dengan atasan, atau bisa juga dengan mendiskusikan dengan teman sejawat terkait langkah-langkah meningkatkan kualitas praktek pembelajaran. Nah, ini kita boleh ambil, disesuaikan ya Bapak Ibu dengan kebutuhan kita. Nah, langsung saja kita copy. Membicarakan langkah-langkah peningkatan kualitas praktek pembelajaran saya dengan atasan. Nah, ini bisa kita sambung saja Bapak Ibu. Dan mendiskusikan dengan teman sejawat terkait langkah-langkah meningkatkan kualitas praktek pembelajaran. Nah, ini Bapak Ibu bisa sebagai contoh ya Bapak Ibu, sebagai referensi untuk kita. Nah, kemudian Bapak Ibu pertanyaan berikutnya, kapan Anda akan melakukan aksi tindak lanjut tersebut? Nah, yang disarankan untuk melakukan aksi tindak lanjut yaitu pada bulan Maret, April, dan bulan Mei 2024 ya Bapak Ibu. Catatannya yaitu diusahakan pertengahan bulan Mei 2024 semua aksi tindak lanjut itu sudah kita selesaikan Bapak Ibu, agar pekerjaan kita tidak menumpuk ya Bapak Ibu ya, karena nanti sesudah ini juga kita akan ada refleksinya tindak lanjut lagi. Jadi di sini saya memilih periode tindak lanjutnya yaitu saya akan melaksanakan aksi tindak lanjut pada bulan Mei. Nah, kemudian apa dukungan yang Anda butuhkan untuk melakukan upaya tindak lanjut? Nah, ini kebutuhan dukungan bisa apa dan juga bisa siapa ya Bapak Ibu. Dukungan apa yang kita butuhkan untuk melakukan upaya tindak lanjut. Nah, ini bisa kita pilih di sini Bapak Ibu. Nah, di sini ada sumber daya untuk melakukan kegiatan belajar praktek. Kemudian ada penyediaan atau pembelian alat dukung pembelajaran, penyediaan atau akses ke sumber belajar melalui satuan pendidikan. Nah, ini kita boleh pilih ya Bapak Ibu. Ini saya akan mencoba untuk yang nomor 2 yaitu penyediaan atau pembelian alat dukung pembelajaran. Nah, kemudian Bapak Ibu, di sini kita melihat ada pilihan belajar dari platform Merdeka Mengajar ya Bapak Ibu ya, yaitu di PMM. Dan ini sifatnya opsional ya Bapak Ibu. Di sini kita diarahkan untuk mengikuti pelatihan mandiri ya Bapak Ibu pada platform Merdeka Mengajar kita. Nah, bagaimanakah cara untuk memilihnya? Nah, sebelumnya ini perlu kita perhatikan. Apa tujuan tindak lanjut yang ingin Anda lakukan untuk meningkatkan kualitas praktek kinerja Anda? Nah, ini ada 3 Bapak Ibu. Namun, kita boleh memilihnya. Pilih minimal 1 tujuan tindak lanjut ya. Nah, Bapak Ibu jangan khawatir tentang pilihan belajar dari platform Merdeka Mengajar ini, karena kita hanya mengikuti pelatihan mandirinya saja ya Bapak Ibu. Tidak ada sertifikat dan aksi nyatanya, hanya pendalaman materi saja. Nah, maka dari itu lebih baik kita memilihnya. Minimal kita pilih 1 ya Bapak Ibu. Nah, di sini pilihannya berbeda-beda ya Bapak Ibu ya. Bisa kita coba cek yang nomor 1. Instruksi pembelajaran yang mencakup strategi dan komunikasi untuk menumbuhkan minat dan nalar kritis peserta didik.
Nah, apa saja pilihan modul pelatihan mandirinya? Kita bisa pilih di sini. Nah, ada ide-ide praktis penggunaan alat matematika, ada permainan kayak numerasi, kemudian kreativitas dan inovasi. Nah, apabila kurang cocok, kita bisa menggantinya Bapak Ibu. Kita coba pilih nomor 2. Pilihan modulnya ada mendesain proyek penguatan profil pelajar Pancasila, layanan peminatan dan perencanaan individual. Kemudian ada modul 1 pendidikan inklusif berbasis hak. Nah, coba kita lihat di nomor 3, latar belakang sosial budaya, agama, dan ekonomi yang relevan dengan kebutuhan belajar peserta didik. Apa saja pilihannya? Ada dunia yang berwarna, negeri penuh harmoni, dan juga sekolahku yang bineka. Nah, kemudian selanjutnya, kapan Anda akan mempelajari pilihan belajar dari PMM? Nah, periode tindak lanjut ini contohnya Mei sampai Juni. Maka di sini saya memilih Mei ya Bapak Ibu. Karena periode ini sampai Juni. Kemudian, apa dukungan yang Anda butuhkan untuk melakukan upaya tindak lanjut? Kebutuhan dukungan dari siapa atau apa dukungannya? Bisa kita pilih di sini. Penyediaan. Nah, selesai Bapak Ibu. Kita coba cek dari atas. Nah, dari sini sudah selesai ya Bapak Ibu untuk pengisian dokumen tindak lanjutnya. Nah, apabila kita merasa sudah benar dan cukup, maka kita bisa pilih kumpulkan. Namun, apabila kita masih ragu-ragu dan masih ingin mempelajarinya kembali, kita bisa pilih simpan draft. Simpan dan keluar. Nah, begitu ya Bapak Ibu untuk pengisian dokumen tindak lanjut. Nah, apabila besok kita ingin melanjutkan lagi atau mengecek kembali, maka kita tinggal mengklik lanjutkan yang di sini. Kita coba. Kemudian kita pilih lanjut. Nah, di sini sudah tersimpan Bapak Ibu apa yang sudah kita isi. Apabila nanti kita sudah merasa pas, maka kita bisa untuk memilih kumpulkan. Jadi demikian Bapak Ibu tutorial dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti akan saya bagikan slide ini yaitu pada link deskripsi maupun di kolom komentar ya Bapak Ibu. Dan nanti Bapak Ibu untuk ATM dan menjadikan ini sebagai referensi. Dan apabila Bapak Ibu merasa ini bermanfaat, maka jangan lupa subscribe Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.